Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga teman-teman bisa menonton video ini dengan saksama, dan saya juga bisa membuat video ini. Dan marilah kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita wasiat bagi umatnya, sunnah dan hadisnya. Baik, malam ini saya akan membawakan sebuah materi tentang manajemen investasi obligasi syariah yang biasa disebut dengan sukuk. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Andi Pasalo Tapu, biasa dipanggil Salo. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 4 semester 7. Baik, dalam pembahasan tentang sukuk yang biasa disebut obligasi syariah, yang dimana memiliki perbedaan antara konvensional dan syariah. Pertama-tama kita berujung kepada pengertian sukuk, yang dimana pengertian sukuk ini yang berdasarkan EAEOV mengatakan bahwa sukuk didefinisikan sebagai sertifikat yang memiliki nilai yang sama yang kemudian dipresentasekan atas kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset yang wujud maupun jasa. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah ditetapkan pada nomor 33 tentang obligasi syariah, nomor 32 tentang obligasi syariah mudarawah, nomor 41 tentang obligasi syariah ijarah. Mungkin teman-teman bisa nantinya memperhatikan apa yang saya atau searching di Google tentang fatwa itu. Baik, dalam segi sukuk dan obligasi konvensional tentunya pasti memiliki perbedaan, yang dimana pertama, obligasi itu merupakan surat berharga yang diterbitkan yang dimana dijadikan sebagai pernyataan utang kepada penerbit untuk investor. Sedangkan sukuk itu tentunya juga sama dengan tentunya memiliki surat berharga, tetapi ini berdasarkan prinsip syariah yang kemudian itu dijadikan sebagai persentase atas kepemilikan aset yang kemudian itu dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk. Nah, itu. Kedua, tentunya obligasi tidak memakai prinsip syariah, sedangkan sukuk memakai prinsip syariah. Ketiga, obligasi tidak memakai underlying asset, yang dimana dikatakan bahwa underlying asset yaitu seperti halnya sebagai itu aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam penerbitan sukuk, yang dimana karena adanya underlying asset ini agar tidak terjadinya transaksi money for money yang biasa disebut dengan riba. Itu. Yang keempat yaitu tentunya dalam proses penentuan keuntungan dalam obligasi ini, tentunya obligasi itu memakai bunga sedangkan sukuk itu tidak. Itu saja. Dalam jenis-jenis sukuk itu ada 3. Yang pertama sukuk yang berbasis sewa menyewa, suku yang berbasis jual beli, dan suku yang berbasis kerjasama. Yang dimana suku yang berbasis sewa menyewa ini adanya suku yang berdasarkan kepemilikan atas aset yang berwujud, kedua pemilikan aset, ketiga kepemilikan atas jasa. Ketiga itu sukuk yang berbasis jual beli, yang dimana terdiri atas 3, sukuk murabahah, sukuk salam, dan sukuk istisna. Dan yang ketiga itu sukuk berbasis kerjasama, yang dimana dalamnya ada mudarabah, murabah, wakalah, muzaraha, dan wakalah. Itu saja. Dalam tahap-tahap penerbitan sukuk ada beberapa tahap. Yang pertama identifikasi,
yang dimana identifikasi ini sangat penting bagi penerbitan suku. Yang kedua, penentuan. Setelah penentuan, ketiga, term on condition. Sudah term on condition. Yang keempat, term condition. Yang keempat, aspek syariah. Yang ketiga, yang dimana pricing dan metode pricing. Yang keenam, metode penerbitan. Terakhir, listening, yang dimana biasanya dikatakan sebagai pencatatan di bursa efek. Dalam beberapa tahap ini ada yang perlu dilengkapi, seperti halnya kita harus mengetahui aset berwujud dan penerbitan struktur sukuk, yang dimana ayat tenor dalam term dan condition, dan aspek syariah tentunya ada fatwa MUI berdasarkan Dewan Syariah Nasional, yang dimana perlu juga memiliki metode penerbitan, yang dimana metode penerbitan ini harusnya ada private placement dan lelang. Oke. Dalam perdagangan sukuk tentunya memiliki perspektif syariah, yang dimana kebolehan berdagangan suatu jenis suku tetap harus memperhatikan jenis aset dan akad yang digunakan dalam proses penerbitannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang tertuju ke hati, yang takutnya untuk menyakiti. Saya hanya berusaha untuk berani sebagaimana hati yang selalu menanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time for tonight. Oh, let me up with a bright smile on now.